Ailil gusli fi khalwatin, boleh membuka aurat ketika mandi di tempat yang sepi, ya. Aw bi hadrati may yajuzu nazrohu ila auratihi, atau di depan orang yang boleh melihat aurat kita. Siapa contohnya? Kajauzatin, kayak pasangan kita. Wa amatin, juga kalau zaman dulu masih ada perbudakan. Wasatru afdalu, adapun menutup aurat itu lebih utama. Jadi kalau mandi di tempat yang sepi boleh telanjang, tapi kalau di tempat umum ya jangan gitu, ya. Kalau di rumah gimana? Sing sempurna ra ono manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa kembali ketemu dalam rangka taklim, dalam rangka thalabul ilmi, terutama ilmu-ilmu agama, wabil khususnya ilmu fikih yang menjadi hukum bagi seorang muslim dalam rangka ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Mari kita buka dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW, juga mendoakan sahibul kitab, ya, pengarang kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Semoga beliau senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuburnya diterangkan, keluarga-keluarganya, keturunannya juga terus diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu-ilmu Islamnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyati wa ummati azmain. Wa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furu'ihim wa li silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sampai mana kemarin? Masih membahas tentang mandi wajib, ya. Kemarin sudah dapat fardunya yang 2, kemudian sunah-sunahnya yang lumayan banyak, poin-poinnya sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita masuk, ada apa lagi hal yang penting atau yang perlu diketahui dalam hal mandi junub itu. Sini ada far'un atau cabang dari kitab ini, dari pengarang kitab ini. Lawik tasala li janabati, mandi karena hadas junub, dan sekaligus mandi untuk sholat Jumat seumpamanya. Jadi mandinya ini didobel, mandi junub sekaligus mandi Jumat. Ya, itu boleh nggak? Nah, di sini ada keterangannya. Lawik tasala li janabati wa nahwi jumu'atin biniyatihima hasola. Mandi karena hadas junub dan sekaligus mandi untuk sholat Jumat umpamanya dengan niat 2 maksud tadi, maka keduanya dinyatakan boleh. Wa in kanal afdalu ifradu kullin biguslin aw li ahadihima hasola faqat. Jadi mandinya sekali mandi, ya. Kemudian niatnya juga, atau mandinya sekali tapi niatnya double. Pertama niatnya karena mandi wajib,
ya, punya junub, misalkan malamnya habis melakukan atau paginya tadi serangan fajar, kebetulan hari Jumat, ya, bentar lagi mau masuk waktu Jumat. Jadi mandi Jumat itu bukan berarti menjelang mau sholat Jumat jam 11 seterusnya aja, enggak. Dari pagi juga udah boleh tuh mandi Jumat, ya. Maka sekali mandi dengan dua niat tadi boleh nggak? Silahkan, boleh tuh. Pertama dapat pahala mandi wajibnya, yang kedua juga dapat pahala mandi sunnah Jumatnya, gitu ya. Dengan satu niat, dengan niatnya tadi dua kali itu, niatnya disekalikan. Jadi niatnya nawaitul gusla lirofil hadasil akbari wali sunatil Jumati tadi ya, itu bisa seperti itu. Wa in kana afdalu ifradu kullin biguslin. Nah, walaupun utamanya itu dipisah, yakni mandi wajib sendiri dan mandi sunnah Jumat pun atau sunnah-sunnah yang lain sendiri. Jadi afdalnya itu dua kali mandinya, ya. Pertama mandi wajib dulu, hilangin hadas besarnya, beres mandi wajibnya, baru mandi sunnahnya. Itu yang afdal. Tapi kalau mau disekaligusin, biar simple, cuma sekali mandi aja, nggak jadi masalah. Tapi niatnya tadi dirapel berarti dua. Tapi afdalnya dipisah, gitu ya. Auli ahadihima hasola faqat. Atau jika niat hanya untuk salah satunya, nah ini beda nih. Walau ahdatsa summa jatanaba kafa guslu wahidun wa illam yanwiya ma'ahul wudu'a wala rattaba a'dha'uhu. Atau jika berniat hanya untuk salah satunya, maka yang diniati itu sajalah yang berhasil. Kalau seseorang telah berhadas kecil, nah ini beda lagi nih. Jadi kalau niatnya satu doang, maka hasilnya juga satu. Tapi kalau niatnya double tadi, mandi junub sama mandi sunnah Jumat, maka dapatnya juga double. Kemudian ada lagi kasus wa illam yanwiya ma'ahul wudu'u wala rattala a'dahu. Kalau seseorang telah berhadas kecil lalu ia mandi junub, ya, maka cukup sekali mandi walaupun tidak berniat wudu dan tidak menertibkan membasuh anggotanya. Maksudnya gimana nih? Kalau seseorang telah berhadas kecil lalu ia mandi junub, maka cukup dengan sekali mandi walaupun tidak berniat wudu dan tidak menertibkan anggota basuhannya. Maksudnya gini, kita punya hadas kecil, ya, sekaligus juga punya hadas besar. Nah itu langsung mandi tanpa wudu lagi. Itu sebenarnya dua hadas tadi itu udah hilang, baik hadas kecilnya maupun hadas besarnya, ya. Dengan syarat selama mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, seperti menyentuh kemaluan atau dubur. Gitu. Jadi mandinya lepas tangan tuh, jangan sampai menyentuh area terlarang itu. Silahkan tuh. Jadi habis mandi nggak usah wudhu lagi, ya seperti itu, ya. Walaupun mandinya ngacak, kalau wudhu kan harus tertib ya, dari wajah dulu terus sampai ke kaki. Ini ketika mandinya ngacak, misalkan kaki dulu, boleh itu, nggak apa-apa itu. Jadi hadasnya dua-duanya hilang, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ada lagi cabang di sini, far'un yusannul junubi wa haidi wa nufasai ba'dan tiqa idamiha waslu farjin wa wudu'un linaumi wa aklin wa syurbin. Wah, Thomas kalau dengar kata farji langsung sinyalnya naik dia. Gimana gitu. Iya. Makanya lucu, dulu pernah ada pejabat namanya itu Farji.
Dia nggak tahu kali artinya apa ya. Ini juga ada cabang yang lain, orang yang junub kemudian haid, ibu-ibu, nifas juga ibu-ibu, setelah tidak lagi mengeluarkan darah, disunahkan mencuci kemaluannya, farjinya, dan berwudu untuk tidur, makan, dan minum. Jadi setelah selesai keluar darah haidnya, atau kita lagi junub, nggak buru-buru mandi, itu sunnah wudu Pak Thomas. Untuk apa? Sebelum tidur wudu dulu. Mau makan wudu dulu tuh kalau lagi junub. Mau minum juga wudu dulu. Ya. Kenapa? Karena wa yukrahu fi'lu syai'in, makruh hukumnya. Orang yang punya hadas besar itu baik karena junub, haid maupun nifas tadi, ya, kalau tidak berwudu. Jadi wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in. Makruh mengerjakan sesuatu tadi tidur, makan, minum tanpa wudu bagi orang yang punya hadas besar atau junub. Tapi kalau ibu-ibu, catatan di sini berarti dia haidnya udah berhenti, nifasnya udah berhenti tapi belum sempat mandi, maka wudu aja dulu, sunnah wudu. Niatnya gimana, Pak? Niatnya biasa aja. Pisah itu. Belum mandi sah juga wudu. Sah aja. Tapi memang sebaiknya langsung mandi ketika haid udah selesai, karena nanti hitungannya sholatnya juga dihitung gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, nah ini mungkin dulu nih yang sering diwanti-wanti sama orang tua kita, kalau punya hadas besar jangan motongin kuku, jangan gunting rambut segala macam. Itu kenapa sih? Nah, di sini dijelaskan wayan bagi seyogianya ala yuzilu qoblal husli, tidak sebelum mandi tidak membuang rambut, ya, rambut yang rontok, apalagi punya hadas besar sengaja ke salon potong rambut, ya, itu namanya nyari penyakit. Kalau nggak sengaja Ya. Ya kalau rontok sendiri nggak jadi masalah, ya. Cuman kalau misalkan kita bisa ngumpulin itu lebih baik. Ya, nanti pas saat mandi kita basahin juga, nah, baru kita buang gitu. Jadi seyogianya sebelum mandi tidak membuang rambut, kuku, demikian juga darah, sebab yang demikian itu akan dikembalikan kelak di akhirat dalam keadaan junub. Wah, tuh. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan itu juga bangkit dalam keadaan junub tuh. Hati-hati. Wayan bagi alla yuzilu qablal ghusli syar'an au zufran wa kadzada ma li anna dzalika yuraddu fil akhirati junuban. Wajaza takashufu lahu. Wah, ini nih. Ailil ghusli fi khalwatin, boleh membuka aurat ketika mandi di tempat yang sepi. Ya. Aw bi hadrati may yajuzu nazrohu ila auratihi. Atau di depan orang yang boleh melihat aurat kita. Siapa contohnya? Kajauzatin, kayak pasangan kita. Wa amatin, juga kalau zaman dulu masih ada perbudakan. Wasatru afdalu, adapun menutup aurat itu lebih utama. Jadi kalau mandi di tempat yang sepi boleh telanjang. Tapi kalau di tempat umum ya jangan gitu, ya. Kalau di rumah gimana? Yang ada kan semuanya pasangan sama anak-anak itu kan muhrim ya. Maksudnya istri karena kita sudah halal gitu kan. Karena ada ikatan pernikahan, kemudian anak itu yang memang muhrim dengan kita. Nah, itu kita boleh mandi buka aurat. Termasuk kalau laki-laki mungkin pakai kolor yang segini doang di atas dengkul itu boleh. Tapi kalau ada orang lain, misalkan sepupu, ya, atau adik ipar, atau siapapun
yang bukan muhrim kita ya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau ditutupnya jadi mandinya pakai basahan itu lebih utama. Bahkan kalau saran dari guru-guru dulu itu kalau mandi itu khususnya perempuan itu pakai sarung itu tuh. Ada kan yang sarung perempuan itu? Nah, pakai kemben. Jadi nggak pure Langsung. iya, nggak langsung pakai kemben itu, pakai kain. Karena dulu mungkin mandinya rata-rata di kali atau di sungai. Iya, maka pakai kemben itu populer gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah mulai jarang. Oh, masih sering keliling kalau pagi ini. Ya itu jauh. Itu jangan ditanya. Dan ada KS yang segitu. Ngomong sendiri sih. Wa haruma in kana samma ma yahrumu nazruhu ilaiha kama haruma fil khalwati bila hajatin. Haram membuka aurat jika ada orang yang diharamkan melihat aurat kita, seperti haramnya membuka aurat di tempat yang sepi tanpa maksud tertentu. Nah, kita nggak punya maksud tertentu, nggak mau mandi, nggak mau apa, tiba-tiba buka baju gitu aja. Walaupun di kamar mandi, walaupun di tempat yang sepi, nggak ada orang lain, gitu kan? Itu tetap hukumnya haram, karena nggak ada maksud. Mau ngapain telanjang? Kalau gerak gimana ya? Nah, Baju aja. masuk semuanya. Kalau gerak. Ingat kanan doang segini. Tapi kalau ada maksud, wahala li adana ghordin kama ya'ti. Namun boleh membuka baju tadi, membuka aurat tadi bila ada maksud tersendiri, seperti yang akan diterangkan nanti. Nanti ada keterangan khusus tentang bolehnya kita membuka aurat di tempat yang maksud, di tempat yang sepi dengan ada maksud. Tadi mungkin maksudnya mau mandi atau mungkin tadi gerah segala macam. Nanti dibahas. Berenang ya tetap, kalau berenangnya di tempat umum harusnya tetap menutup aurat. Kalau laki-laki ya pakai kolor yang tutup sampai dengkul gitu. Kalau perempuan ya sekarang kan ada tuh baju renang muslimah itu. Bikini. Kalau bikin Enggak, ada baju renang muslimah itu ya. dan ada kolam renang khusus perempuan. Nah itu juga. Kalau khusus perempuan udah terjamin kan. Pasti sepi dong lo. Waterparknya. Amat banget malah kalau yang khusus perempuan, Pak. Hati-hati sekarang kan banyak yang sakit orang suka sama jenis. Nah itu beberapa cabang atau beberapa hal yang berkaitan dengan mandi junub. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Ini poin kedua dari mana? Kalau kita lihat daftar isi, ternyata kita baru masuk ke poin pertama dari syarat-syarat sholat. Jadi syarat sholat itu di sini ada 5. Yang pertama suci dari hadas dan najis gitu kan. Yang kedua suci badan. Nanti suci badan ini maksudnya apa? Apakah tempat dan segala macamnya? Yang ketiga menutup aurat. Yang kelima masuk waktu sholat. Dan yang keempat tadi masuk waktu sholat. Yang kelima menghadap ke arah kiblat. Nah kita baru bahas yang pertama tuh. Udah berapa bulan itu ya? Nah kita masuk ke syarat sah sholat yang kedua, yaitu suci badan baik. Nah nanti suci badan ini maksudnya apa? Wasaniha, syarat yang kedua dari syarat sahnya sholat, ayasani syuruti sholati. Nah di sini ada, yakni syarat sahnya sholat toharatu badanin, yaitu sucinya badan. Wa minhu dakhilul fami, termasuk badan tersebut yaitu mulut bagian dalam itu juga harus dalam kondisi suci, artinya nggak ada darah. Kadang kita kan gusi suka itu ya. Wal anfi, hidung. Wal ainaini, mata. Wal malbusin, termasuk juga apa yang kita pakai, pakaian.
wa ghairihi dan lain-lainnya. Min kulli mahmulin lahu, sesuatu yang dibawa ketika sholat, wa illam yataharrak biharkatihi, walaupun benda yang tidak turut bergerak karena gerakan orang lain. Jadi suci badan di sini mulai dari mulut kita, tangan, hidung kita, kemudian tadi apalagi mata, itu semua harus dalam keadaan suci, termasuk suci apa yang kita pakai dan juga lingkungan ataupun tempat kita sholat. Jadi kalau yang kemarin suci dari hadas itu benar-benar ke diri kita, kalau ini termasuk ke lingkungan, itu juga harus suci. Wa makanin yusolli fihi an najasin ghairu ma'fuwin anhu fala tasihus sholatu ma'ahu. Tempat salat bersih dari najis yang tidak dimaafkan jika banyak, misalkan di sini kotoran burung pada tikar atau tanah, dapat dimaafkan dengan syarat, nah, walau nasian au jahilan. Nanti dengan syarat, satu, jangan menekan atau menginjak najis tersebut. Yang kedua, najisnya kering, tidak basah. Yang ketiga, sukar untuk ngejaganya, artinya itu nggak bisa kita cegah gitu, susah untuk dicegahnya. Di sini ada keterangan najis itu dibagi menjadi 4. Ya, apa aja yang 4 itu? Yang pertama, najis tidak dimaafkan, artinya kalau kita kena najis ini udah otomatis sholat kita tidak sah. Ya, contohnya kotoran manusia seperti pup dan juga air pipisnya, air kencingnya. Yang kedua, najis ini dimaafkan dalam pakaian dan air, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi saking kecilnya itu najis, atau saking udah nyampurnya dengan air sampai nggak kelihatan lagi bedanya sama mata kita, ya, itu dima'fu atau dimaafkan. Yang dimaafkan dalam pakaian tetapi tidak dimaafkan dalam air, misalnya percikan darah. Yang dimaafkan dalam pakaian tetapi tidak dimaafkan pada air. Kalau tadi itu dimaafkan ketika kena pakaian, juga dimaafkan ketika kena air yang kita pakai untuk wudhu. Nah, kalau yang ketiga ini, kalau kena pakaian dimaafkan, tetapi kalau kena air yang kita untuk wudhu itu tidak dimaafkan. Misalnya kayak percikan darah yang benar-benar kecil gitu. Kalau kelihatan merahnya misalkan sejempol-jempol, ya kita bersihin. Nah, itu tidak dimaafkan, itu tidak dimaafkan. Ada yang nomor 4 yang dimaafkan di dalam air tetapi tidak dimaafkan pada pakaian, misalnya bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Tidak sah salat kita apabila ada najis pada badan kita, pakaian kita, ataupun tempat salat kita, walaupun terlupa dan tidak diketahui atau tidak mengetahui bahwa najis itu membatalkan, berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Mudathir ayat 4, dan bersihkanlah pakaianmu, juga dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wah, banyak nih. Sampai sini Pak Thomas, lanjut apa cukup? Jadi Samanya, Pak, yang ya silakan. Yang nomor 3 tadi kan di kulit, di pakaian itu kan dimaafkan, terus di air tidak. Nah, itu kan tadi sampel, contohnya kan darah. Seandainya itu air 1 meter persegi atau 1 kubik itu kena darah, itu bagaimana? Atau kurang yang kurang dari itu? Dimaafkan dalam pakaian dan tidak dimaafkan dalam air, misalnya percikan darah. Ya, tentu kalau sudah larut dalam air
apalagi airnya itu banyak, ya, itu dima'fu. Apalagi airnya tadi di atas 2 kula atau 2 kubik gitu ya istilahnya. 2 kula itu 60 cm panjang, lebar, dalam. Oh gitu. Nah, itu dimaafkan, nggak apa-apa. Dengan catatan si percikan darah itu larut, nggak kelihatan lagi warna darahnya. Kalau masih kelihatan, ya jelas nggak dimaafkan. Saking banyaknya darah gitu ya. Oh gitu. Misalkan apa ya, orang nyembelih ayam gitu. Pas itu ayamnya masih hidup, lari nyemplung ke situ, darahnya keluar terus sehingga bercampur dengan air, airnya berubah warna jadi merah. Nah, itu nggak dima'fu. Gitu. Ya. Ada lagi, Pak Thomas? Kalau nyamuk gimana Pak? Nah, Kalau sholatnya nggak sengaja gigit nyamuk terus tepok. aja. Nah, kalau itu termasuk Potong. najis yang dimaafkan. Walaupun kita tahu mungkin itu darah Biarin aja. darah kita sendiri misalkan. Nah, jadi ada lagi di depan itu najis yang dimaafkan itu. Nah, di sini sebenarnya ada keterangannya. Untuk hewan-hewan yang ketika disembelih itu nggak keluar darah secara ngucur gitu, ngalir, maka itu dima'fu, baik bangkainya maupun kotorannya. Kayak cicak. Nah, kecoa itu dimaafkan karena ketika disembelih dia nggak ngalir. Tapi kalau kayak burung itu nggak dima'fu, karena burung walaupun kecil ketika disembelih dia darahnya ngalir. Nah, kalau nyamuk gimana sih? Nah, termasuk nyamuk itu yang dima'fu. Coba ada orang nyembelih nyamuk. Nah, ada tomat doang itu. Walaupun banyak banget kan biasanya ada tuh nyamuk gigit kita sampai banyak gitu. Kadang kita tepok Aja nih. darahnya di sini kan. Tahu ada nyamuk, tepok darah gitu loh. Nggak apa-apa. Itu hitungannya darah nyamuk bukan darah kita. Sekalipun kita yakin itu adalah darah kita yang dihisap sama, Nyamuk. tapi statusnya udah berubah jadi darah nyamuk, bukan darah kita lagi. Hak milik dia. Kalau darah kita, Hah? kalau darah kita gimana Pak? Maka Darah kita yang mengalir sendiri. Contohnya kan kalau kita sholat mungkin mungkin pada saat pembangunan masjid belum kelar gitu kan, kejatuhan apa terus lecet kan keluar darah tuh. Nah, itu nggak dima'fu. Masih harus Ngulang, bersihkan dulu darahnya. Karena tadi itu manusia kalau disembelih ekstrim banget. Hannibal. Ini enggak. Ya. Wala yadurru tidak apa-apa, tidak medorot, tidak berbahaya. Muhadzatun najisin bi libadanihi. Tidak apa-apa bila najis itu berhadapan dengan badan. Walakin tukrahu ma'a muhadatihi. Hanya yang demikian itu makruh, misalnya menghadap najis atau menghadap barang yang terkena najis. Kita mau sholat, di depan ada kotoran ayam. Tapi kalau kita nggak sampai kena, sajadah kita nggak sampai kena, nggak jadi masalah. Walaupun di depan kita itu banyak kotoran misalkan, kayak gitu. Tapi sebaiknya memang dibersihkan dulu, itu bagusnya. Kastikbal linajisin aw mutanajisin wasaqfu. Misalnya menghadap najis atau menghadap sesuatu yang terkena najis. Wa kadzalika in qarruba minhu bihaitsu yu'addu muhadziyan lahu ghurfan. Demikian pula hukumnya makruh tadi apabila di atas atap langit-langit ada najis atau barang yang terkena najis jika dekat kepala. Misal kita sholat nih, langit-langit rumah kita atau musolanya deket banget gitu, hampir nyentuh kepala gitu. Sedangkan di atas itu kan ada kotoran tikus mungkin segala macam, ya. Itu nggak jadi masalah selama kita nggak nyentuh langit-langit itu, ya. Menurut posisi adat, wa in qaruba minhu yu'adu muhadiyan lahu ghurfan. Selama menurut adat posisi itu dianggap berhadapan dengan najis tetapi tidak bersentuhan langsung, itu masih boleh. Apalagi
misal nih yang umum, kita sholat di musola, mungkin musolanya nggak ada marbotnya gitu ya, kita sholat aja, tahunya di depan kita misal ada kotoran burung atau kotoran ayam sejenisnya, kita sholat nih nggak pakai sajadah, walaupun itu ada di area kita, selama anggota badan kita nggak nyentuh itu najis, artinya kita menghindari ketika kita sujud di sampingnya gitu kan, itu nggak batal sholatnya. Tapi kalau pakai sajadah, sajadahnya kita bentangin di itu najis, itu beda, batal. Tapi kalau sholatnya langsung di lantainya, walaupun di tengah-tengah kita itu ada najis tadi, selama kita nggak menyentuh si najis itu, sholatnya nggak batal. Gitu bedanya ya. Buat bareng-bareng. Gitu. Aku tuh mau pulang. Wah, kenapa? Pulang. Iya, ntar. Udah taruh situ aja, Mbak. Nah, wala yajibu ijtinabun najsi fi ghairi shalah. Tidak wajib menghindari najis di luar sholat. Maksudnya ketika kita nggak lagi sholat, nggak wajib menghindari najis. Kadang ada orang kan yang hati-hati banget tuh. Wah, jalan juga lihat-lihat ke bawah, ada najis enggak ini. Itu ketika kalau bukan keadaan sholat nggak wajib, tapi ketika sholat ya wajib gitu. Karena tadi bisa membatalkan sholat. Wa mahalluhu fi ghairi tadammuh bihi fi badanin, selama tidak menempel pada badan atau baju. Gimana kalau nempel? Fahuwa haramun. Jika ternyata menempel maka haram. Ya. Bila hajatin, bila tidak menghindarinya kecuali dalam keadaan darurat. Tidak wajib menghindari najis di luar sholat selama tidak menempel pada badan atau baju. Jika ternyata menempel maka haram bila tidak menghindarinya kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita lagi sholat haram menghindari najis, tapi kalau di luar sholat nggak haram, artinya kita kena najis itu ya nggak dosa gitu, tinggal dibersihkan aja. Beda kan, ada satu agama ketika dia kena najis itu hukumnya dosa, maka harus di-cut bagian yang kena najis itu. Misal nih pakai emas nyentuh kotoran ayam, telunjuknya ini harus dipotong, atau baju harus digunting. Ya. Tapi dalam Islam nggak seperti itu namanya mutanajis, cukup dibersihkan maka jadi suci lagi itu ya. Lalu najis itu apa sih definisinya? Nah, di sini diingetin lagi bahwa yang namanya najis itu wa huwa syar'an mustaqdarun yamna'u sihatas sholati haitsu la murahhis. Najis menurut syariat Islam adalah setiap perkara yang dianggap kotor dan menghalangi sahnya salat, selama tidak dalam keadaan rukhsah atau dalam keadaan darurat, ya. Tetapi wajib mengulangi. Jadi kalau dalam keadaan darurat boleh sholat walaupun dalam keadaan bernajis, tetapi wajib mengulangi sholatnya. Maksudnya gimana coba? Misal gini, kita lagi dalam perjalanan, kemudian celana kita nih misalkan ada najisnya, kita yakin bernajis, mungkin karena air pipis, sisa air pipis atau ada cipratan apa yang kita yakin itu bernajis, tapi waktu sholat udah mepet. Misal waktu zuhur tinggal 5 menit lagi, kalau kita ninggalin, kita nggak sholat, ya itu berdosa. Maka di situ ada keadaan darurat, maka kita boleh sholat walaupun baju kita bernajis, lihurmatil wakti. Tapi
ketika kita udah suci, sholat yang kita lakukan itu wajib diiadah, diulangi lagi, gitu ya. Jadi sholat, ya misal sholat tadi sholat duhur, nanti ketika sholat asar, biar sholat asarnya kita iadah, kita ulangi lagi. Jadi sholat itu ada yang adaan, ada yang kodoan, ada yang iadatan di niatnya. Ya, kalau yang adaan on time, kalau yang kodoan mengganti yang kita tinggalkan karena uzur atau apanya, kalau adaan mengulang. Termasuk dalam kategori mengulang itu kasus yang seperti ini. Gitu. Pak Thomas? Ya, Lanjut? bebas. Bebas saja mas. Nah, ini ada nih masuk pertanyaan tadi. Fahuwa karausin wa baulin. Najis itu misalnya baul itu feses, kotoran manusia. Rawas kalau baul itu air pipis, air kencing. Walau makana minto irin, baik dari burung, wasamak ikan, wajarod belalang, wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, hewan yang tidak mengalir darahnya, walaupun dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Menurut hal yang lebih benar, hal ini menurut kaul yang lebih benar. Jadi itu tetap najis. Tapi tadi ada yang dimakfu kalau hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya. Nah, tapi ada kaul yang berbeda. Di sini dikatakan semua kotoran tadi dari burung, dari ikan, dari belalang, walaupun dia itu binatang-binatang yang dihalalkan untuk dikonsumsi, itu tetap najis. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang bilang waqalal istokhari waruyani min a'immatina kamalikin wa ahada innahuma torihani minal ma'kul. Saya Istikhari dan Syekh Ruyani dari imam-imam kita seperti Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, jadi kalau dalam mazhab mazhab Maliki dan mazhab Ahmad, mazhab Hambali itu bilang kalau hewan tersebut atau kotoran itu dari sesungguhnya kotoran dan air kencing hewan yang halal, maka hukumnya adalah suci. Jadi dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Berarti kalau ada orang masak atau masak ikan nggak dibuang lagi kotorannya, dia makan aja, dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali itu boleh. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tetap harus dibersihkan dulu. Karena kotorannya dalam kategori ini adalah najis. Kalau binatang cicak gimana? Hah? Cicak mau dimakan, cicak? Kita makan gulai gitu loh. Jeroan ya. Nah, jeroan kita nggak perlu. Kalau cicak langsung termasuk keluar, yang ya. dimakfu. Iya. Nah, ini siapa nih yang suka kopi luwak nih? Ini dibahas nih. Sudah Walau rosats haram. auqats bahimatun habban. Jika ada hewan yang membuang kotoran atau muntahnya berupa biji-bijian, kopi luwak kan dari kotoran keluar kan? Fa in kana solban bi haitsu law ruzi'a. Nah, hukumnya ada dua nih. Yang pertama, fa in kana solban bi haitsu law zuri'a nabata. Apabila biji itu keras dan ternyata bila ditanam bisa tumbuh, kayak biji kopi, biji kecapi, gitu kan, maka biji itu termasuk mutanajis, artinya bisa disucikan. Boleh. Iya, berarti nggak salah tuh. MUI kasih label halal di kopi luwak misal. Halal luak berarti. Bisa disucikan. Termasuk ya, misalkan Pak Thomas makan durian atau makan nangka, bijinya ketelen, pas pup keluar tuh biji, Keluar tuh. Tunggu.
Kalau sekira-kira ditanam bisa tumbuh itu boleh. Nah, kemudian dibersihkan, direbus, dimakan boleh. Walaupun dia habis melalui perjalanan panjang di usus kita. Rasanya tanya tahu Mas. Ya kayak kopi luwak kan dari kotoran luwak. Ya, rasanya gimana? Boleh itu. Tapi kalau lembek yang keluar gimana? Itu kan kalau keras. Agak-agak. Nah, kalau lembek di sini wa illa panajsun. Nah, kalau tidak keras artinya lembek, hukumnya adalah najis. Ya iyalah. Jadi kalau tadi keras kayak biji kecapi, biji duren, biji apa, ketika keluar itu dalam kondisi masih keras, itu hukumnya mutanajis. Artinya tinggal dicuci, boleh, halal, ya kita makan gitu. Jadi nggak apa-apa tuh yang suka kopi luwak. Apa-apa kopi luwak. Yang penting jangan bijinya gede-gede. Udah diolah. Nggak bikin perut kembung kan? Dan mual. Kita nggak di endorse kopi luwak ya. Gitu. Baik, saya kira cukup untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi tadi ada beberapa poin. Yang pertama, cabang-cabang ya hal yang disunahkan ketika kita mandi junub atau punya hadas. Yang kedua, kita masuk ke poin nomor 2 dari syarat sahnya sholat, ya, yaitu suci badan dan lingkungan kita. Tadi masuk ke biji-bijian yang boleh atau yang halal hukumnya mutanajis doang, bisa dicuci dan bisa dikonsumsi. Walam yubayyinu hukman ghairal habbi summa qala wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menerjemahkan kitab ini, karena tadi saya juga masih dalam kondisi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.